Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menanggapi tentang video ceramah dari Ustadz Sofyan Khalid bin Idham Rurai menjawab tentang permasalahan tahlilan setelah meninggalnya kaum muslimin wal muslimat, mulai dari 3 hari, 7 hari, 100 hari dan seterusnya, yang beliau katakan itu adalah bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW maupun tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Oleh sebab itu, marilah kita jawab dengan tuntas bagaimana tata cara kita beragama. Di dalam kitab Ar-Ruh, kitab Ar-Ruh yang disusun oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, salah satu murid kesayangannya Syekh Ibnu Taimiyah yang sering dipakai oleh orang-orang Wahabi. Nanti kita akan jelaskan seluruhnya. Bagaimana tentang roh itu, apakah memang butuh kiriman pahala, kiriman bacaan dari para saudara-saudaranya yang masih hidup atau tidak. Di sini semuanya sudah dijelaskan bahwa roh manusia, kaum muslimin dan muslimat itu seluruhnya adalah bersaudara, membutuhkan kiriman pahala, bukan kiriman uang, bukan kiriman benda, tetapi kiriman kalimat thayyibah, kiriman pahala dari saudara-saudaranya atau dari kerabatnya atau dari anak cucunya yang sesama muslim tentunya. Oleh sebab itu, marilah kita bahas tuntas tentang yasinan dan tahlilan dan juga selamatan dalam kematian. Pertama, tahlilan. Maksudnya melakukan selamatan kematian di hari ketiga, misalkan, atau hari ke-7, hari ke-40, 100 dan seterusnya. Ini termasuk bid'ah, mengada-ada dalam agama, karena Nabi SAW tidak pernah mencontohkan. Seluruh putra-putri beliau wafat di masa hidup beliau, kecuali Fatimah. Adakah satu hadis yang sahih Nabi SAW mengadakan tahlilan? Jangankan yang sahih, yang lemah, yang palsu sekalipun tidak ada. Istri beliau, Khadijah, wafat di masa hidup beliau, tidak ada beliau adakan tahlilan. Ketika Nabi SAW wafat, apakah para sahabat mengadakan tahlilan? Tidak ada. Jadi kita ini seakan-akan merasa lebih pintar daripada Nabi SAW dan para sahabat. Permasalahan yang pertama, tahlilan, yasinan, dan selamatan pada hari-hari kematiannya kaum muslimin wal muslimat, mengapa tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW maupun oleh para sahabat? Maka bisa kita jelaskan di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Walladzina, dan orang-orang yang ja'u, telah datang oleh mereka, alladzina, min ba'dihim, dari setelah mereka. Lah, setelah mereka ini mereka siapa? Nanti kita akan jelaskan. Yaquluna, berkata oleh mereka, alladzina ja'u min ba'dihim, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfir, ampunilah oleh Engkau, lana, bagi kami, wa li ikhwanina, dan bagi saudara-saudara kami, alladzina, yang mereka itu sabaqu, telah mendahului oleh mereka, pada kami, bil imani, dengan membawa keimanan,
artinya mendahului bisa masuk Islam duluan. Bisa juga bermakna setelah masuk Islam wafat atau meninggal duluan sebelum kita. Wala taj'al, dan janganlah menjadikan oleh engkau fi qulubina, di dalam hati-hati kami ya Allah, ghillan, pada rasa pengkhianatan. Ghillan ay khianah, lilladzina, kepada orang-orang yang amanu, telah beriman oleh mereka, alladzina, Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau, raufun, yaitu yang maha belas kasih, rahimun, yang maha penyayang. Keterangan para ulama ahli tafsir, qauluhu ta'ala min ba'dihim, ay min ba'dil muhajirin wal ansari. Artinya yaitu orang-orang yang datang setelah kaum muhajirin dan orang-orang ansor. Wa qala al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala fi tafsirihi, dan Imam Al-Qurtubi telah menjelaskan di dalam tafsir beliau, yakni at-tabi'ina wa man dakhala fil islami ila yaumil qiyamati, yakni yang dikehendaki adalah at-tabi'in, yaitu orang-orang setelah al-muhajirin wal ansor, para generasi tabi'in, wa man dakhala, dan orang-orang yang masuk oleh diaman fil islami, di dalam agama Islam, ila yaumil qiyamati, sampai kepada hari kiamat. Sehingga jelas sekali dasar tahlilan, yasinan, kirim doa, kirim pahala kepada orang-orang yang mati itu adalah Al-Quranul Karim di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Jadi kan jelas, kan ayatnya mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah orang-orang muhajirin dan ansor. Jelas, makanya orang muhajirin dan ansor saat itu tidak ada acara tahlilan yasinan. Lawang ayatnya mengatakan begitu. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi jelas kan? Jadi kalau ada ustadz mengatakan kalau memang yasinan, tahlilan, selamatan itu baik, maka sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ingat, zaman Rasulullah dan sahabat itu selalu sibuk membentengi Islam dari serangan musuh, sehingga setiap saat senantiasa perang. Setahun bisa 2 kali, 3 kali, belum mempersiapkan perbekalan untuk perang, belum mempersiapkan tentang keluarga dan seterusnya. Sehingga ya nggak sempat mereka itu mengadakan yasinan, tahlilan kayak orang-orang zaman sekarang. Lawang ayatnya juga sudah jelas, ya kan? Walladzina ja'u min ba'dihim, min ba'dil muhajirin wal ansor, minat tabi'ina wa man dakhala fil islami yaumal qiyamah. Ini jelas, ya. Sehingga termasuk kita mengadakan yasinan, tahlilan, dan selamatan untuk kirim pahala doa kepada saudara-saudara kita yang sesama muslim dan muslimat. Itu dalil yang pertama. Adapun dasar dalil yang kedua di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kullu nafsin, bermula setiap jiwa, dha'iqatul maut, yaitu akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna, lah inilah redaksinya. Wa innama tuwaffawna, dan sesungguhnya akan dipenuhi, akan disempurnakan ujurakum, pada pahala-pahala kalian, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Sedangkan kematian itu belum kiamat, ya, kiamat sugro untuk bagi jiwanya, tetapi kiamatul kubro, kiamat yang besar itu belum. Allah azza wa jalla sudah menegaskan bahwa disempurnakan amalan-amalan kalian, yaitu kaum muslimin wal muslimat, itu yaumal qiyamah. Selama dia masih mati di dalam kuburan, di alam barzakh, itu belum kiamat, sehingga masih bisa disempurnakan pahalanya, dikirimi hadiah pahala oleh saudara-saudaranya kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup, dibacakan tahlil yasin, diadakan sedekah, hadiah pahalanya diberikan kepada beliau yang sudah meninggal, karena pahalanya belum disempurnakan, nunggu nanti setelah yaumal qiyamah. Ini kan jelas, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Yang terakhir, pernyataan tentang bid'ah dan merasa paling pintar daripada Nabi beserta para sahabat, ini tidak benar.
Kalau ada satu orang Islam yang merasa lebih pintar daripada Nabi Muhammad SAW dan juga merasa pintar daripada sahabat, maka akan dipertanyakan keimanannya. Bahkan menurut sebagian ulama akan bisa dicap langsung kufur atau kafir. Karena dia kalau merasa pintar dari Nabi Muhammad, berarti kenabian tidak akan selesai dan tidak berakhir. Oleh sebab itu tidak benar bahwa ada umat Islam yang merasa lebih pintar dari Nabi Muhammad SAW, itu tidak benar. Kemudian pemahaman bid'ahnya yang salah. Bid'ah itu adalah kullu ma uhtita waqturi'a fi dinil islami laysa lahu aslun minasyar'i. Jadi bid'ah yang dolalah itu adalah segala sesuatu yang dibuat-buat, dibikin-bikin di dalam agama Islam yang tidak punya dasar. Tidak punya dasar daripada syariat, tidak punya dasar dari Al-Quran, tidak punya dasar dari Al-Hadis, tidak punya dasar dari ijma', tidak punya dasar dari qiyas. Bukan bid'ah menurut mereka. Wahabi itu salah memahami bid'ah. Kalau menurut Wahabi adalah kullu ma uhtita waqtura fi din islami ala ghairi misalin sabiqin an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah. Pengertian bid'ah seperti itu salah. Kenapa? Yang ceramah mengatakan Yasin tahlilan itu tidak ada contoh dari Nabi, dia ceramah agamanya menggunakan media. Rasulullah nggak pernah punya media. Jadi pernyataan bid'ahnya salah. Jadi jelas bahwa yasinan, tahlilan, selamatan itu masyru', disyariatkan di dalam agama Islam. Kemudian kenapa Nabi dan para sahabat tidak mencontohkan? Sudah kita jawab tadi. Karena ayatnya sudah mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi jelas ya. Sehingga kita ini termasuklah yang disebut oleh ayat tersebut. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang yasinan, tahlilan, selamatan, mendoakan saudara-saudaranya kaum muslimin dan muslimat yang meninggal dunia itu termasuk orang yang dibanggakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.